Jadi hari ini kan materinya kita akan membahas mengenai helikopter parenting. Mungkin saya sedikit share dulu. Oke, nah jadi kita akan berbicara mengenai helikopter parenting. Jadi helikopter parenting ini ibaratnya seperti helikopter ya, di mana keterlibatan orang tua terhadap kehidupan anak itu yang berlebihan. Artinya orang tua sangat terlibat di seluruh aspek kehidupan dari anak. Selain terlibat, di situ juga orang tua melakukan segala macam cara atau bagaimana supaya dia bisa melindungi anaknya tersebut dari berbagai macam tantangan atau kesulitan. Jadi ibaratnya seperti helikopter, kalau kita lihat helikopter itu kan dia dari atas itu bisa melihat semuanya kan, terus dia mengelilingi seperti itu. Jadi ibaratnya seperti itu, orang tua itu seperti helikopter yang mengelilingi anaknya ada di mana, bisa melihat dia ada di mana, apa yang dilakukannya seperti apa, seperti itu. Sebenarnya helikopter parenting ini bukan hal yang baru ya, karena dari tahun 2011 ya, kalau saya tidak salah itu sudah muncul istilah ini berbarengan dengan istilah lainnya seperti lawnmower parenting, ada juga bulldozer parenting, ada juga tiger parenting dan lain sebagainya. Tapi mungkin 5 tahun terakhir ini dia sudah mulai muncul kembali pembahasan mengenai helikopter parenting ini tadi. Oke, jadi sebenarnya kata kuncinya dari helikopter parenting itu adalah over control dan over protective. Jadi bagaimana orang tua itu sebenarnya sangat over control, berlebihan untuk mengontrol, bahkan sampai-sampai mungkin mengambil alih semuanya. Keputusan apa, orang tua yang pegang. Ada ini, orang tua yang langsung yang pegang. Ada masalah, orang tua yang menyelesaikan. Dan juga overprotective dalam artian tadi kalau misalnya ada masalah yang menurutnya itu membahayakan anaknya, baik itu dari segi psikologisnya mungkin dari segi fisiknya, orang tua langsung ada di sana untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Sehingga yang saya garis bawahi sini over artinya ya suatu yang berlebihan, karena memang sebenarnya suatu yang berlebihan itu bukan hal yang baik, sama seperti suatu yang kurang itu juga tidak baik gitu. Jadi yang di kata kunci dari helikopter parenting itu adanya sesuatu yang berlebihan dalam keterlibatan orang tua, respon yang berlebihan terhadap kebutuhan anak dan sebagainya. Ya, nah sebenarnya kalau kita terlalu overprotective itu malah itu bisa menyebabkan anak itu untuk kehilangan kesempatan untuk belajar. Jadi dalam hidup ini banyak sekali kesempatan kita untuk belajar ya. Dari misalnya anak belajar jalan, jatuh, terus dia belajar bangkit lagi, sama mungkin kita mengalami perkelahian pertama dengan teman, di situ kita belajar bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah kita. Jadi sebenarnya selama kita hidup ini tuh banyak sekali kesempatan kita itu untuk belajar. Mungkin kalau kilas balik pasti ada suatu momen ketika kita merasakan yang namanya kegagalan, yang namanya kecewaan, di situ sebenarnya ada yang sesuatu yang bisa kita pelajari itu. Nah, sehingga kalau orang tua terlalu over control, terlalu overprotective, itu malah akan menyebabkan anak kehilangan kesempatan untuk belajar. Padahal belajar itu ya tidak harus dari buku ya, tapi banyak sekali dalam sisi kehidupan kita itu sebenarnya bisa kita pelajari. Bahkan saya pun sampai sekarang ya masih belajar itu kan. Belajar bagaimana menghadapi orang lain, belajar bagaimana menghadapi orang yang A, B, C, D, karena kan tiap orang berbeda-beda dan itu sebuah skill yang memang harus kita pelajari. Sama juga dengan anak. Mereka di sini belajar bagaimana mereka bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan lingkungan, dengan perkembangan zaman dan sebagainya macamnya, sehingga sangat penting bagi kita itu untuk bisa memberikan kesempatan perempuannya sendiri untuk mengalami hal-hal yang membuat ini mungkin beberapa studi ataupun penelitian yang mengenai helikopter parenting sebenarnya juga penelitiannya sudah banyak ya.
mengenai helikopter parenting ini, yang berapa di antaranya itu kalau banyak ditemukan penelitiannya itu malah di masa remaja dan juga dewasa awal. Karena apa? Karena kan yang namanya parenting itu pola asuh, artinya sudah terbentuk sehingga dilihat konsekuensinya ketika anak itu remaja dan juga dewasa awal. Nah, jadi beberapa penelitian juga mengungkapkan bahwasanya parenting itu bisa memicu gangguan kesehatan mental dan juga berhubungan negatif dengan efikasi diri untuk belajar di perguruan tinggi. Nah, jadi salah satu dampak dari terjadinya helikopter parenting ini itu adalah berhubungan dengan edukasi diri anak itu tadi. Jadi ketika misalnya dia terlalu dikontrol dan sebagainya macamnya, itu malah tidak menyebabkan dia menjadi percaya akan kemampuan dirinya sendiri. Karena dia merasa bahwa segala satu hal itu yang mengerjakan adalah orang tuanya, sehingga dia merasa memiliki efikasi diri yang rendah, kepercayaan dirinya rendah terhadap dirinya sendiri, sehingga mungkin kemandiriannya juga dia sangat independen akhirnya dengan orang tuanya, karena semuanya itu dikontrol, semuanya dilihat ketika ada masalah orang tua yang menyelesaikan, itu akan menyebabkan dirinya menjadi kurang percaya diri, dia akan dependen sama orang tuanya, seperti itu. Karena memang kalau kita melihat dari tahap perkembangan itu sebenarnya ada tahap-tahapnya sendiri, tahap-tahap di mana mereka menumbuhkan yang namanya autonomi, tahap di mana mereka melakukan eksplorasi dengan dunia luar dan sebagainya macamnya. Nah, begitu juga dengan adanya beberapa masalah psikologis ya, sebenarnya lebih ke masalah psikologis di sini, baik itu mungkin dari konsep dirinya dia, ada juga mungkin kecemasan, di situ ada masalah akademik utamanya. Nah, sebenarnya helikopter parenting ini juga berhubungan dengan akademik ya, jadi juga banyak terlihat di institusi pendidikan, di mana orang tua itu sangat terlibat, sehingga ketika misalnya ada suatu hal menurut orang tuanya itu tidak sesuai, sehingga orang tuanya mendatangi gurunya. Ketika anak berkelahi mungkin dengan temannya di sekolah, orang tua sangat ikut campur, dia menyelesaikan masalahnya mungkin tanpa tanpa membiarkan anaknya untuk mencoba menyelesaikan masalah terlebih dahulu, seperti itu. Jadi ini juga bisa dilihat di berbagai situasi, seperti itu. Dan juga itu menghambat transisi ya, menghambat transisi ke masa dewasa, seperti itu tadi ya, dalam setiap tahap perkembangan itu pasti ada tugas perkembangan yang harus mereka selesaikan. Nah, ketika orang tua tidak memberikan kesempatan mereka untuk menyelesaikan tugas perkembangan itu pastinya akan menghambat transisi dan juga bagaimana mereka bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Karena kalau kita lihat tahap perkembangan dari misalnya kita SD, SMP, SMA kan, terus juga gimana kita beradaptasi lagi ketika kuliah, ketika kerja kita adaptasi lagi, ketika menikah kita beradaptasi, ketika punya anak kita beradaptasi lagi. Jadi itu sebenarnya yang bisa menghambat anak tersebut ketika misalnya dia mengalami yang namanya helikopter parenting ini, sehingga ada efek negatif kesejahteraan psikologisnya, masalah akademik, ataupun kecemasan. Nah, walaupun sebenarnya helikopter parenting ini sangat berhubungan dengan culture, dalam artian kalau di Asia ya, apalagi di Indonesia juga memang kan culture-nya itu lebih mengarah ke helikopter parenting, di mana orang tua mungkin lebih terlibat dibandingkan dengan culture yang ada di luar. Nah, sehingga beberapa penelitian juga menunjukkan apabila beberapa anak itu justru tidak merasa bahwa mereka itu mengalami yang namanya helikopter parenting. Tapi mungkin hasil penelitian menunjukkan seperti itu, bahwa mereka mengalami tapi mereka sendiri sebenarnya tidak merasa bahwa itu helikopter parenting, dan pasti ini mungkin ada pengaruh budaya ataupun faktor-faktor lain yang menyebabkan helikopter parenting itu bukan merupakan sesuatu hal yang aneh, tapi hal yang biasa. Mungkin terjadi di suatu culture, di suatu keluarga, dan sebagainya macamnya. Jadi ini juga sangat berkaitan dengan budaya itu tadi, di mana seorang itu berada itu ya. Lanjut enggak? Oke. Sebenarnya pertanyaannya ya, ketika orang tua melakukan sesuatu untuk anaknya, apakah itu untuk orang tuanya atau untuk anaknya sendiri?
Itu ya sebenarnya kalau kita sering, bertanya-tanya ya, mungkin kita selalu bilang, "Ini buat anak kita," seperti itu. Tapi ternyata orang tua yang melakukan helikopter parenting ini juga biasanya mereka memiliki kecemasan yang berlebih, karena mereka takut anaknya kenapa-napa dan sebagainya macam. Jadi mereka pengen take over semua, mereka pengen ambil kontrol semuanya dari apa yang terjadi dari aspek kehidupan anaknya tersebut. Sehingga ya balik lagi, sebenarnya itu suatu yang baik, niat yang baik ya dari awalnya dari orang tua itu merupakan sebuah good attention sebenarnya, tapi ya bisa bisa menjadi niat menjadi hal yang buruk, menjadi bad attention seperti itu kan. Jadi balik lagi pertanyaannya, apakah yang dilakukan itu untuk orang tuanya, untuk dalam artian melegakan dirinya sendiri bahwa anaknya baik-baik saja, bahwa anaknya tumbuh dengan baik, menjadi seorang yang baik dan sebagainya macamnya, itu untuk orang tuanya atau sebenarnya untuk anaknya sendiri. Jadi sebenarnya ini jadi pertanyaan ya ketika kita melakukan sesuatu itu apakah buat anaknya atau untuk orang tuanya. Walaupun pasti saya yakin setiap orang tua itu pasti ingin anak memberikan semua yang baik pada orang tuanya, pada anaknya itu pasti. Pasti semua orang tua pengen memberikan semua hal yang baik untuk anaknya sehingga anaknya tidak mengalami kesulitan. Mana ada kan orang tua yang mau anaknya mengalami yang namanya kesulitan seperti itu. Tapi sebenarnya sekali lagi ya dari kesulitan-kesulitan itu ya sebenarnya dari situ mereka belajar. Gitu. Oke, ini mungkin beberapa hal yang dapat dilakukan ya. Saya merangkum beberapa. Yang pertama itu kita mendorong anak untuk memecahkan masalah. Jadi kita mendorong mereka untuk menyelesaikan suatu masalah. Kecuali kalau mereka misalnya sudah meminta bantuan kita misalnya. Atau bisa kita tanyakan terlebih dahulu apakah perlu dibantu atau tidak. Di sini juga kita memberikan pilihan sehingga mereka bisa menentukan, mengambil keputusan di situ. Jadi yang pertama kita harus mendorong anak untuk memecahkan masalah karena selama pertumbuhan itu pasti ada banyak sekali macam masalah ataupun kesulitan dan rintangan yang dihadapi oleh anak-anak kita. Misalnya saja terkadang yang lebih ditekankan itu adalah anak tahu jawabannya, tanpa tahu cara untuk menyelesaikan masalahnya. Sama saja, misalnya saya contohkan dalam belajar ya. Dalam belajar misalnya, oke jawabannya A. Mereka hanya tahu jawaban dari soal itu A. Tanpa terkadang mereka tahu kenapa jawabannya A. Kenapa tidak B, kenapa tidak C, seperti itu. Jadi, terkadang hal yang lebih kita tekankan itu yang ini, jawaban yang benarnya itu ini. Jadi mereka hanya tahu jawaban yang benar, tanpa mereka tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Gitu. Ini juga berkaitan ya, memberikan bantuan jika dibutuhkan. Jadi kita bisa melihat ya, apakah anak kita itu mengalami kesusahan, kita bisa mendorong mereka dulu ketika misalnya mereka merasakan, ini kok nggak bisa kayak gini, kita bisa mendorong mereka dulu, coba dilakukan sedikit-sedikit, step by step gitu. Kalau misalnya mereka tidak bisa, itu baru di situ kita bisa memberikan bantuan kepada mereka. Dan paling penting juga bagi kita itu untuk memberikan kepercayaan. Kepercayaan dalam artinya kita juga respect terhadap pendapat mereka. Jadi misalnya tadi ketika anak kita mengalami kegagalan bukan berarti kita bilang lalu kita bilangnya kegagalan itu biasa dan sebagainya macamnya ya tidak juga. Mungkin kita bisa mulai dengan memberikan respect bahwa ataupun bagaimana kita itu sebenarnya memahami. Kita tahu bahwasanya kegagalan itu mereka sangat kecewa, mereka sangat terluka misalnya dengan kegagalan mereka hadapi karena mungkin tidak sesuai dengan effort, dengan usaha yang mereka lakukan, itu hal yang pertama yang harus kita lakukan. Jadi kita acknowledge dulu bahwasanya kegagalan itu terjadi. Dan selanjutnya kita bersama anak mengidentifikasi bersama dari kegagalan tersebut, apa yang bisa kita lakukan. Itu. Setelahnya kita memberikan kepercayaan bahwasanya mereka itu bisa menyelesaikan segala macam masalah ataupun tantangan yang mereka hadapi. Tuh, jadi sangat penting ketika kita itu juga respect terhadap pilihan
dan preference yang mereka miliki. Seperti itu. Jadi mereka merasa bahwa mereka itu bisa berkomunikasi dengan kita, bahwa orang tua memahami mereka, apa yang mereka mau dan sebagainya macamnya. Nah, yang terakhir ini terkait dengan perkembangannya ya. Jadi kita memberikan kesempatan itu seiring bertambahnya usia. Setiap usia itu punya tahapan perkembangan yang berbeda, punya tugas perkembangan yang berbeda. Nah, yang mana tugas perkembangan ini pastinya akan dilalui oleh setiap anak. Itu. Nah, jadi kita harus memberi kesempatan di situ. Kesempatan bagi mereka untuk menyelesaikan tugas perkembangannya. Jadi kita bisa melihat misalnya, oh anak usia segini seperti ini ternyata. Dan apa kira-kira yang bisa kita lakukan untuk mendorong mereka supaya mereka bisa maksimal seperti itu. Jadi di situ sangat penting juga kita untuk tahu ya. Jangan sampai misalnya anak sudah anak remaja di usia remaja di mana itu sebenarnya tahap dia untuk mengeksplor kan. Untuk mengeksplor tapi malah kita terlalu over control itu tadi sehingga tidak ada kesempatan bagi mereka untuk mengeksplor dunianya sendiri seperti itu. Tahap di mana mereka berusaha membangun hubungan sosial, interaksi sosial dengan orang lain, itu mungkin kesempatan itu hilang sehingga mungkin mereka mengalami kesulitan untuk bisa beradaptasi, berinteraksi, sehingga juga beberapa hal bisa terjadi. Sebenarnya seperti yang udah saya bilang tadi ya, kalau misalnya banyak kesempatan bagi seorang individu itu untuk belajar. Karena kita itu pasti terlahir dengan adanya bawaan kepribadian, adanya bawaan-bawaan genetik, tapi tetap kita bisa mencari, belajar berbagai macam kemampuan, misalnya bagaimana cara kemampuan untuk mengolah emosi kita, coping stress dan sebagainya macam, dan kemampuan-kemampuan itu sebenarnya kita dapat ya dari pengalaman hidup kita itu sendiri. Bagaimana kita mengajarkan anak untuk bisa berempati, mereka untuk bisa bersosialisasi, sehingga mereka bisa beradaptasi. Akhirnya ketika mereka masuk lingkungan baru pun mereka bisa beradaptasi. Itu yang terkait dengan helikopter parenting. Dan helikopter parenting ini juga bisa terjadi tidak kadang-kadang ada waktunya di mana orang tua itu sangat over control atau over protective, tapi mungkin tidak selalu itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin teman-teman ada yang ingin berdiskusi bersama, karena saya juga berharap teman-teman pasti sudah tahu lah ya, sudah banyak belajar juga mengenai teori perkembangan